Masih berjabat nggak sih sekarang? Enggak. Kok platnya masih RF? Yang mana? Depan? Enggak, bukan RF. RF? RF tuh? RF ya? Saya juga nggak tahu. Udah mulai ya? Ya, selamat. Aduh, upil gede banget. Ya, selamat datang di acara Minta Digampar episode 726, di mana kita akan mengupas hal-hal yang menarik dan fakta sangat dalam mengenai bintang tamu kita, siapapun itu orangnya. Kali ini kita kedatangan siapa? Fahri Hamzah. Fahri. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Yel belum yel. Oh ya, minta digampar. Gampar dong. Ya, selamat malam. Malam. Jadi nanti kalau ini sebenarnya ada gunanya gelas ini bukan buat diminum, cuman kalau misalnya nanti Anda kesal, boleh siram aja. Silam diri sendiri aja. Oke. Kita langsung ke pertanyaannya. Bagaimana rasanya punya nama sama seperti pemeran utama di ayat-ayat cinta? Pas nonton apa ngerasa dipanggil terus? Tahu kan ayat-ayat cinta? Iya, iya. Yang film tentang poligami. Agak menikmati itu. Menikmati poligami. Jadi ada adegan mengatakan, kawini aku Fahri gitu. Itu terngiang-ngiang gitu. Padahal kita udah punya anak. Nonton sama istri waktu itu? Iya. Tidak keberatan istri? Nggak tahu ya. Pada nangis tuh. Dia keluar dia bilang, itu mulia betul hatinya, tapi aku nggak sanggup. Anda kan pernah tergabung di lebih dari satu partai. Pernah ngerasain nggak pakai kaos partai yang bagiin pas kampanye? Kan bahannya biasanya nggak enak ya, kayak langsung bau ayam gitu. Tahu kan keringat bau ayam. Kan kita yang bagi. Iya, tapi nggak dipakai berarti ya. Kenapa nggak dipakai dulu, dicobain kalau kaosnya rasanya nggak enak kayak karonggoni gitu? Kalau di tempat saya bikinnya agak bagus, biar penonton nggak kecewa juga. Tapi bener sih, itu baju kaos itu kejam banget itu, kayak bagus tapi sebagus kaos H&M nggak? ya murah sedikit, lebih murah sedikit. Kaos H&M berapaan, Pak? 200.000. Emang sering belanja di H&M? Ya kira-kira paham harga lah. Kalau Zara? Kan satu pasar dia. Hah? Satu marketnya sama. Jadi saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Oh, saya nggak nanya itu sebenarnya. Makanya saya tahu pasar. Tapi kayaknya berarti kalau nggak kuliah di Fakultas Ekonomi UI nggak tahu pasar? Karena kan sekolahnya katanya sekolah bagus. Jadi kalau Kenapa kemana-mana ya? Kan sekarang dari gini, tahu pasar, Fakultas Ekonomi. Berarti hanya Fakultas Ekonomi doang yang tahu pasar karena sekolahnya bagus gitu? harusnya gitu-gitu di luar kepala. Nggak, pertanyaannya straight aja sebenarnya. Jadi selain Ini fakultas... pertanyaan masih di baju kampanye kan? Kira-kira bagaimana solusi supaya mikrofon bekas beatbox jadi nggak bau? Tahu kan Ada inspirasi dari COVID kan? Setiap mikrofon dikasih kondom. tapi kan tetap bau. Itunya dicopot. Ganti, murah harganya. Tetap bau kan. Gantilah. Mikrofon, dikasih kondom, kondomnya dibuka. Tapi kenapa beatbox nggak usah pakai mic aja lebih baik? Kenapa nggak solusinya gitu aja? Karena gini juga kedengeran kan? Oh iya. Artinya mic-nya di tempat lain. Bisa nge-rap nggak, Pak? Ya, itu ada di sini kan. Mikrofonnya kan di sini kan. Bisa nge-rap tapi. Nggak bisa. Kenapa legenda Mr. Gepeng di SD zaman sekarang udah nggak sepopuler dulu ya?
Dulu channel sedikit, orang nonton semua itu. Sekarang channel terlalu banyak. Tapi saya kayaknya dulu tahu bukan dari channel atau apa, dari tukang jajan. Cerita, Jajan telur, tahu kan? Mister Gepeng. ya dari mulut ke mulut kan. Mister Gepeng tahu? Ya tahu. Katanya kejet lift matinya. Oh nggak tahu, matinya nggak tahu. Taunya matinya kenapa? Nggak tahu matinya. Taunya waktu hidup. Kenapa Fakultas Ekonomi UI tidak berpikir kritis kira-kira orang ini matinya kenapa gitu ya? Nggak tahu, matinya nggak tahu. Berarti Anda kurang peduli terhadap kematian orang gitu? Ya Ya. bodo amat sih, dia sama aja seperti ayam gitu. Enggak, kalau tahu sih akan bersedih lah. Bersedih doang. Emang minta apa lagi? Ayo, apa lagi? Kenapa Pak buru-buru ayo apa lagi? Enggak. Penasaran gua. Pasti kalau naik mobil pernah disetirin dan dikawal ya? Pernah, Dan pernah didahulukan melewati pengendara lainnya. pernah. Gimana rasanya? Kadang-kadang karena sambil tidur ya, itu jalan aja. Kan waktu jadi Apa tidak ada rasa, aduh saya nggak enak nih nyerobot dari orang-orang. Padahal saya mewakili rakyat. Saya wakili aja lancarnya gitu. Ya. Jadi kita kalau jadi pejabat dikasih full rider, Kan saya nanya Berda- nanyanya, berdasarkan- nanya rasanya bagaimana. berdasarkan peringkatnya. Pertama gini, kan kalau dikasih fasilitas begitu kan dipakai sesuai aturan kan. Kalau dikasih fasilitas bazooka dipakai juga berarti. Oh enggak, buat apa? Kecuali kalau militer di medan perang harus dipakai. Tapi kalau pejabat publik di Jakarta, khususnya di atas eselon 1, Ya, iya begitulah. Jadi kalau orang, semua menteri begitu, kebetulan level jabatan kita kalau kayak menteri gitu dikasih begituan. memang ada ancaman ditembak ya kalau Nggak di tahu, jalan. itu mah fasilitas dalam undang-undang. Tapi kan fasilitas bisa tidak diambil. Bisa, tapi juga bisa tidak ditolak. Kenapa tidak ditolak? Ya karena diperlukan. Kenapa diperlukan? Ya Jakarta macet. Kenapa tidak berangkat lebih awal kalau gitu? Pertama alasannya Jakarta macet dulu, nyalain dong gubernur Jakartanya. Pokoknya semua gubernur Jakarta salah aja. Tapi kan saya tuh kadang suka kesel Pak gitu. Lagi jalan, aduh. Saya kan bangun lebih pagi pasti dari dia nih. Ya, Gimana tuh? Gimana supaya saya dan orang-orang lain yang diserobot itu tidak kesel? harus pindah ke ibu kota negara baru. Ke IKN kata Pak Jokowi. Di sana emang nggak ada macet apa gimana? Kalau saya usulnya pindahnya ke Teluk Jakarta supaya satu Supaya pulau kayak itu Dubai ya? mereka naik kapal aja, nggak perlu ada lampu merah. Naik kapal laut. Kenapa solusinya bukan public transport aja? Ya itu yang sedang dibangun di Jakarta. Sekarang ada LRT, MRT, Yang ada telat 30 tahun ya? ya kira-kira. Karena apa tuh? Mungkin salah satu kelebihan Pak Jokowi berani mengeksekusi itu. Harus diakui lah ya. Ya, kita kepada acara pertanyaan di Twitter. Segmen pertanyaan di Twitter. Jadi saya bilang di Twitter, hari ini Minta Digampar mau wawancara Fahri Hamzah. Kalau ada yang mau titip pertanyaan, di sini aja ya guys. Gitu. Dari @rizky abadi, punya hawa nafsu nggak Pak? Contohnya seperti nafsu ingin merubah negara dari demokrasi menjadi bertangan besi. Puisi ya dia. Bukan nafsu itu sih. Jawabannya? Nggak punya. @Aldi Fahrezi 19. Setelah jadi politikus, gimana Pak perasaan kalau nginget kelakuan waktu jadi aktivis? Sama. Sama apa maksudnya? Sama-sama idealis. Oh. @Mariadi AD01. Waktu jadi aktivis cuman biar kena foto doang saat ikut-ikutan demo, apa emang ada hasrat buat melakukan perubahan? Karena sampai sekarang prestasinya nggak kelihatan. Zaman itu Tustel @Comrades, kenapa nggak tahu malu?
Malu kenapa? @BKN akun Bondong. Perutnya besar dikasih makan pakai duit apa, Pak? Yang Maksudnya rupiah, dolar atau apa jelas, yang gitu? jelas maksudnya. belum pernah korupsi. @cityfatboy. Syarat bertahan lama di politik apa harus punya muka tebel kayak Bapak ya, Pak? Biasa aja mukanya. Biasa. Asik Sani, nggak mau nanya, tapi berkat Bang Fahri, alhamdulillah KPK sekarang sopan-sopan dan nasionalis. Gitu emojinya. Bagus. Masih berjabat nggak sih sekarang? Enggak. Kok platnya masih RF? Yang mana? Depan? Enggak, bukan RF. RF kan? RF tau? RF ya? Saya juga nggak tahu. Enak banget kalau jadi guru kayak gitu. Pak, kenapa bumi berputar? Saya juga nggak tahu. Mungkin mobilnya banyak kali ya. Kenapa banyak orang menghindari pemeriksaan korupsi dengan bilang sedang sakit? Bukan bilang sedang acara keluarga misalnya. Waktu SD kan kalau bolos bisa alasannya kalau nggak sedang sakit ya acara keluarga. Kalau undang-undangnya acara keluarga nggak boleh, kalau sakit boleh. Tapi harus ada keterangan dokter. Saya bolos kantor juga pernah keterangan dokter teman saya. Bang. Terus Gampang dong. dipotong gajinya. Nggak, jadi gampang dong kalau nggak usah diperiksa korupsinya. Tapi itu nggak gampang sih. Bisa diperiksa kalau ternyata Kalau masih dulu sanggup. kan suka banyak duit hilang karena dicolong tuyul ya. Kalau sekarang apa tuyul bisa nyolong GoPay kita juga? Kalau iya, transaction historinya sebagai apa ya, Pak? Macam-macam lah. Tuyul sekarang kan bukan makhluk halus. Maksudnya ini ya, konotatif ya. Ya. Udah. Bukan tepuk tangan. Oh. Lagi dong, gua masih pengen nih. Naik motor. Kalau sekelompok zebra nyebrang jalan melalui zebra cross, kasih tahu orang tanpa ngira itu bercanda gimana ya? Kan kalau ngasih tahu orang kayak ada zebra nyebrang zebra cross, mana mungkin. Tapi kalau benar terjadi gimana supaya meyakinkan orang kalau itu bukan bercanda? Zebra nyebrang zebra cross. Gak apa-apa dong. Enggak, cara meyakinkan orangnya kalau itu tuh bukan bercanda gimana? Kayak, nggak mungkin kan mana ada zebra cross gitu. Mungkin aja. Kalau di kampung kan, di kampung di Afrika tapi. Kayak di Afrika nggak ada zebra cross ya, Pak? Ada di Cape Town, Afrika Selatan. Oh iya. Johannesburg juga ada ya. Iya, Nigeria juga ada ya. iya, udah maju. Madagaskar juga ada ya. Ada filmnya itu. Ya kan saya lagi ngomongin zebra cross. Ya di film ada. Waktu dulu kan sempat kuliah 2 tahun pertanian, terus pindah ke ekonomi yang dibangga-banggakan ini. Kenapa 2 tahun dulu? Tahukah Anda kalau jalan kaki dari Jakarta ke Belanda itu bisa ditempuh dalam waktu 117 hari jalan kaki. 3 kali bolak-balik Jakarta Amsterdam itu sama dengan 2 tahun. Masih ada kembalian 28 hari. Kenapa nggak jalan kaki bolak-balik Amsterdam 3 kali aja tapi kuliah 2 tahun dulu pertanian? Iya sih, nggak kepikir waktu itu. Jadi pertanian. Tapi ya itu mimpi kan, mimpi naik tangga. Wangsit maksudnya? Mimpi naik tangga. Semacam itu loh. Jadi percaya klinik. Percaya mimpi. Motivasi gitu. Kejarlah mimpimu supaya kau sukses gitu-gitu. Ya, ada itu. Aduh. Kan itu lagunya Giring. Grup WhatsApp apa yang Anda pengen keluar dari situ? Aduh, macam-macam ya. Terutama tim sukses. Gambarnya apa? Belum apa-apa udah
kayak pemilu mau berlangsung besok. Yang nyebar hoax ada. Ya di situ kebanyakan. Kenapa nggak keluar? Saya pindahin ke nomor yang saya nggak pernah lihat. Atau jarang saya lihat. Berarti punya HP banyak. Ada 2. Kalau saya nonton narkos yang punya HP banyak, biasanya kriminal. Semacam itu. DPR dari belakang tuh kayak atasnya banyak yang mesti dibenerin ya kayaknya. Banyak yang coak. Apa hasil yang dulu diduduk-dudukin di atap jebol ya? Dulu saya tidak setuju ada gedung yang lebih tinggi dari gedung DPR. Karena teorinya kedaulatan rakyat. Tapi sekarang banyak gedung tinggi di sekitar DPR, jadi bisa ketahuan tuh atas-atasnya. Jadi Bapak setuju kalau gedungnya runtuh? Seperti yang terjadi di New York. Katanya udah lama sih, katanya gedung itu rawan jatuh. Mudah-mudahan aja enggak. Kan arsitek belajar 4 tahun buat belajar supaya gedung nggak jatuh ya? Waktu itu ya, sering disebut bahwa gedung itu sudah nggak kuat. Oh, gedung DPR. Iya, gedung DPR. Nggak kuat menahan beban rakyat apa nggak kuat? Nggak kuat menahan dosa-dosa. Emang berdosa yang di sana? Dosanya rakyat ditanggung pemimpin kan. Emang iya? Ya kira-kira begitu. Berarti Kalau ada rakyatnya sengsara, gara-gara sengsara, dia... saya pernah nggak sengaja ngelindes ayam ya, sampai meninggal. Berarti waktu Bapak jadi ketua, pernah jadi ketua nggak sih? Pernah ya? Pernah ya? Wakil. Wakil ya? Terus ayamnya gimana? Wakil ternyata. Saya kira ketua, udah sopan-sopan. Ternyata wakil dong. Ketuanya Setia Novanto lagi. Oke, Kil. Gimana, Kil? Ternyata wakil. Wakil rakyat. Salah lihat. Wakil loh. Tadi sampai apa ya pertanyaannya? Oh, ayam ya. Jadi ayamnya nggak tahu masuk surga atau neraka ya? Nggak tahu. Kalau ayam Pak Gembus masuk mana? Ayam Pak Gembus memang. Restoran Pak Gembus. Oh. Kenapa ayamnya? Membuat orang kenyang enak. Ya. Alhamdulillah. Dia ayamnya masuk surga ya mudah-mudahan. Doakanlah. Saya sih berharapnya gitu ya. Saya. Ya. Karena katanya di surga semuanya ada, termasuk ayam Pak Gembus kalau kita Yang pengen. penting nasi Padang sih, mau ada yang lain juga bodo amat. Surga Sih. ada semua, Bos. Tenang aja. Tapi nasi Padang nggak apa suka nggak? Suka Lauknya apa? telur atau kepala. Kepala ikan. Ya. Telur maksudnya sederhana kepada masyarakat, kepala maksudnya ingin selalu mengepalai apa-apa gitu. Bisa. Enak lagi. Kepala kakap terutama. Udah kelamaan ya durasi? Belum kan? Masih roll aja kan? Terus Lumayan aja. kan? Stok aja. Belum ada yang serius dari tadi. Bagaimana rasanya punya nama? Udah. Anak? Enggak, nama tadi udah. Banyak foto Anda waktu muda megang mic di depan DPR beredar di internet. Yang pakai 2 itu. Ya. 2 mic. Uh-uh. Kayak megang mic suwe 2. Terus di foto itu bawa ransel. Di tas ransel itu ada tempat pensil kaleng bentuk mobil nggak? Nggak ada. Kalau penggaris besi? Nggak ada. Kalau pulpen wangi narkoba? Nggak ada. Tahu kan pulpen wangi yang katanya narkoba itu? Yang dijual di SD-SD? Belum pernah nyoba. Oh, mungkin belum ya waktu SD. Isinya apa tasnya? Buku. Marxisme? Baju ganti. Baju ganti. Ya. Nggak ada bukunya apa? Buku macam-macam. Gimana cara bawa bungkusan bakso kalau beli baksonya sampai 30 miliar? Tahu kan, bakso kan satunya kali sekarang Nyindir. 13.000 ya misalnya. 13.000, 30 miliar. Ntar ya, saya hitung dulu. Hitung dulu. 30 miliar. Saya pakai bikin pertanyaan perhitungan. 30 miliar berarti Kalkulator. 3.000 dulu. 3.000 kontainer lah itu. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
30 juta, 300 juta, 3M 30 miliar dibagi berapa bakso harganya? 18,5 ada apa? 15 Taruh lah aja ya? lah. 15 ya. Dibagi 15.000. Sama dengan 2 juta plastik 2 juta. bakso. 2 juta 2 plastik. juta plastik, kalau satu plastik kira-kira 100 gram dikali 100. Berarti 200 juta gram. 200 juta gram dibagi 3. Dibagi 1.000, berarti 200.000 kilogram. 200.000. Satu. Berapa bungkus tadi? Ya makanya saya nanya, 200.000 berapa bungkus ya? Pakai kontainer 200 juta bungkus ya? Ya, 200 juta bungkus. Gimana cara bawanya? Pakai kontainer. kontainer. Jadi kalau mau beli bakso 30 miliar, harus siapin 11 kontainer. Harga kontainer berapa nyawanya? Berapa ya? Wakil rakyat nggak tahu harga kontainer. Harusnya nembaknya ke FUI tadi. Katanya ada UI pinter. Waktu di FEUI pas lurus diceburin nggak? Yang di kolam tengah itu. Belum ada ya? Ada sih tapi aku nggak ikut. Oh, nggak gaul ya? Waktu masuknya udah capek banget kan. Udah ada kereta belum dulu? Udah ada ya? Iya naik kereta dari Salemba. Dari Salemba mah berarti naiknya dari Cikini dong, bukan Salemba. Cikini bisa, ya Cikini, Manggarai bisa. Pas 98 lagi ngapain? 98 bulan berapa? Bulan itu. Tahu lah. Bulan Mei, Juni, bulan Mei. Januari, lagi Januari, demo lah. Januari maksudnya. Ya Januari udah mulai demo. Kan demonya mulainya 97. Januari bukannya tahun baruan ya? Iya betul. Nggak merayakan ya? Sempat sih merayakan. Jadi sekarang nggak haram ya? Kata siapa? Ya kenapa nggak merayakan lagi kan pasti ada Ini kita alasan. bicara 98 kan? Nggak, jadi kurang seru kayaknya bicara tahun baru aja. Tahun baru. Oke. Merayakan. Merayakan, Ah, trompet. nggak sempet lah trompet. Nonton di rumah doang, nonton TV. Nggak ke puncak gitu. Kan ada forader Macet, bisa. macet. Kan macet Nggak bisa, ada forader bisa, sekarang. Bisa selak-selak. Lagian forader kan jangan dipakai untuk pribadi dong. Pribodo apa? Tugas. Kan bisa bilang tugas nih ke puncak ada raker-raker. Nggak boleh. Cheating namanya itu. Kalau lagi diet terus makan pas weekend juga cheating namanya. Ya, cheating. Kenapa banyak restoran Sunda yang besar tuh ada sungainya? Dan sungainya buatan. Sungainya buatan. Kenapa di restoran-restoran Sunda besar biasanya ada sungainya dan sungainya buatan? Menggambarkan keasrian Jawa Barat lah kan. Jawa Barat tuh banyak dataran tingginya, banyak sungainya gitu. Oke. Apa? Gimana? Udah direkam gua nggak apa-apa. Lu nggak denger nggak apa-apa tapi Nggak, udah kenapa? direkam. Jawa Barat. Dataran tinggi, daerah dingin, banyak sungai. Kan di Jawa Tengah juga ada. Jawa Tengah ada Bromo, dataran tinggi juga. Jawa Timur ada Malang, Ya. Dieng. Dieng Jawa Timur kan ya? Jawa Tengah. Apalagi Jawa Timur? Bromo Jawa Tengah. Ya, Bromo Jawa Timur. Ya Bromo, ya. ada Malang, Bondowoso, Bali ada Kintamani. Kan itu dataran tinggi bukan hanya punya Jawa Barat. Iya. Tapi kenapa restoran Jawa Timur nggak ada sungainya? Ada beberapa. Apa contohnya? 3. Restoran Jawa Timur. McD. Tapi orang Jawa Timur perasaan nggak bikin restoran spesial ya. Ada itu Ada paling kayak soto gitu kan. ada itu restoran Jawa Timur apa sih namanya? Soto. Tahu tek, terus rawon. Setan. Itu kayak cuma di Surabaya deh, nggak ada di tempat lain. Ini maksudnya pakai topi apa nih maksudnya? Itu juga wawancara pakai helm kan. Tambah lucu.
kan semua bisa terjadi Pak. Misalnya lagi kayak gini terus kayak Oh gitu. Iya. gitu Pak. Imajinasinya bisa dihargai. Kenapa Bapak pakai seat belt ketika mobil? Kan nggak mesti kecelakaan Bertanya kan? lo. Udah habis nih pertanyaannya nih. Iya nih saya harus begini. Hah? Halaman 2-nya nggak ada. Nggak ada yang menarik, nggak bisa. Kalau sekelompok, kalau kebanyakan, bagaimana rasanya punya nama seperti pemain utama Ayat Cinta? Udah semua. Banyak foto. Habis ini kemana Pak? Pasti kalau naik mobil. Gimana? Habis ini kemana? Temu teman biasa. Konsolidasi bos. Mau pemilu. Dibayar? Bukan, kita mau kampanye. Oh, Memperkenalkan, Anda yang kan gini, memperkenalkan partai. Ya, itu dari kita. Terima kasih banyak atas episode ini. Giliran gue mau kampanye nih. Kita tonton lagi episode selanjutnya. Nanti Tetap Diminta Digempar. Selanjutnya mungkin episode 979. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan... Oh ya, biasanya di akhir nyanyi, Pak. Nyanyi apa? Susan aja deh, gimana? Susan, udah gede. Tahu lagu apa sih? Lagu apa deh, terserah deh. Susan. Lagu apa deh? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak punya uang, akhirnya berjoget di pinggir jalan. Teredet. Nah itu. Lagi azan loh. Mari kita tutup dengan doa. Kasih. Udah ya?